Sebuah keluarga pengusaha sukses tambang batu bara yang hidup berkecukupan dan bahagia dinahkodakan oleh Bapak Komar. Namun, semenjak Pak Komar divonis sakit keras, bisnis keluarga pun mulai menurun. Pak Komar pun hanya bisa terbaring di tempat tidur rumah dan tidak bisa apa-apa lagi hingga akhirnya waktunya pun tiba. Bu, Bu, Bu. Iya Pak, iya. Bapak kenapa? Jantungnya kambuh lagi ya Pak? Aduh ya, diminum dulu obat ya. Kenapa? Sudah minum obat. Tolong jaga diri ya. Rawatlah anak-anak hingga besar. Hingga sukses, berguna bagi orang lain. Bapak jangan ngomong gitu. Aku sayang kalian. Tapi kurasa Allah lebih menyayangiku. Tolong ya, jaga anak-anak. Dan tolong kamu pergi ke Ustadz, uruslah warisan dan bagilah kepada yang berhak. Asyhadu Allah. Asyhadu Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasul. Saya bakal jaga anak-anak. Bapak tenang di sana ya Pak. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim azizir rahim. Sabar ya Do, sabar. Bagi rata ya, kata urusannya yang ikhlas. Bapak belum beli bangsa sama mobil. Bapak harus lihat. Ya sabar ya kalian. Semoga kalian tidak sukses, berguna bagi orang lain. Itu amanat Bapak terakhir. Ibu juga akan menanyakan bagian-bagian harta yang Bapak juga. Bikin tadi sih, apa dia bisa baca pikiran? Maaf mengganggu, saya pengen nanya tentang hukum waris. Iya boleh. Bapak punya anak berapa? Siapa yang meninggal? Oh maaf Pak, bukan untuk saya, tapi buat istri almarhum kakak saya baru saja meninggal. Innalillahi, saya turut berduka cita ya. Iya makasih Pak, suami saya meninggalkan 3 anak. Anak pertama dan kedua perempuan, sedangkan anak terakhir itu laki-laki. Hukum waris bagi keluarga saya bagaimana Pak? Apakah orang tua dari suami ibu masih hidup? Bapaknya sudah almarhum, ibunya masih ada. Jadi gini Bu, yang mendapat harta warisan itu ibunya, istri, dan anak-anaknya saja. Untuk anak perempuan dan anak laki-laki menjadi asobah. Asobah itu orang yang mendapat sisa bagian dari warisan. Untuk ibu dari suami mendapat 1/6, istri mendapat 1/8. Untuk anak laki-laki mendapat 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi ibu dari suami
mendapat 1/6 dikali 24 sama dengan 4. Istri mendapat 1/8 dikali 24 sama dengan 3. Jadinya 24 dikurang 3 ditambah 4 sama dengan 17. 17 itu dibagi 2 lagi untuk anak-anak ibu. Itu dibagi jadi 2 sama dengan 8,5. Nah, 8,5 itu untuk dibagi 2 lagi karena anak perempuan ibu ada 2. Jadi untuk anak perempuan satu anak perempuan dapat 4,25 dan untuk anak laki-laki dapat 8,5. Monggo Pak, Bu, diminum. Maaf cuma segini adanya. Oh iya Pak. Iya, makasih Pak. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke saya. Kodim punya nomor telepon saya kan? Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Nanti kalau gitu saya WhatsApp aja. Kami pamit dulu ya. Ya udah, kami pamit dulu. Ya makasih ya Pak. Maaf merepotkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Mr. Jonathan. Ya, dengan saya sendiri. Saya Felicia, istri dari almarhum Bapak Komarudin. Oh, ini Felicia. Saya turut berduka atas meninggalnya Bapak Komar. Oh iya, ada apa Ibu menelpon saya? Saya menelpon Anda untuk mewujudkan pesan terakhir dari almarhum suami saya untuk membagikan harta dari anak-anak saya secara hukum agama. Oh begitu. Baiklah, kalau begitu saya akan bersedia membantu Anda. Tapi apakah Anda sebelumnya sudah berkonsultasi kepada orang yang paham tentang hukum mawaris? 10 hari yang lalu saya telah bertanya kepada seorang ustadz diantar oleh Bapak Kodir, yaitu adik dari suami saya. Dan saya telah diberi penjelasan tentang hukum mawaris dan cara pembagiannya secara lengkap. Jadi saya ingin meminta tolong kepada Bapak Mister untuk datang besok jam 11 ke rumah mendiang suami saya untuk membantu menghitung cara pembagiannya. Dengan senang hati saya akan membantu Anda besok siang dan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan. Baiklah, kalau begitu saya ingin berterima kasih atas perhatian dan bantuan dari Bapak. Ya sama-sama Bu, saya juga senang bisa membantu Ibu. Kalau begitu sekian dulu ya Mister. Wassalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Saya Jonathan S.H., pengacara yang ditunjuk sebagai ahli hukum untuk warisan dari Bapak Komar itu. Kalau begitu saya akan menjelaskan sebagai berikut ini. Nih. Di sini tertulis dengan jelas jumlah dari seluruh aset yang dimiliki Bapak Komar sejumlah 100 miliar. Beliau meninggalkan seorang anak, istri, 2 anak perempuan, seorang ibu, dan seorang adik laki-laki. Beliau menginginkan pembagian warisan ini dengan hukum mawaris berdasarkan hukum agama Islam. Dengan demikian, istri yang ditinggalkan mendapat 1/8 bagian, anak laki-laki sebagai asobah bil ghair, 2 anak perempuan juga sebagai asobah bil ghair, dan ibu dari Bapak Komar mendapat 1/6 bagian, dan Bapak Kodir sebagai terhijab atau tidak mendapat bagian karena terhalang oleh anak laki-laki. Asobah bil ghair adalah melalui perantara orang lain atau ahli waris yang menerima sisa harta. Saya telah menentukan jumlah bagian masing-masing sebagai berikut. Ya. Setelah saya menentukan asal masalah dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan menjadikan KPK tersebut sebagai penyebut bagian masing-masing ahli waris, saya mendapat hasil istri 1/8 dikali 24 sama dengan 3. Ibu Bapak Komar 1/6 dikali 24 sama dengan 4. Anak perempuan ke-1 sama dengan 4,5. Anak perempuan kedua juga sama 4,25. Saya telah menjumlahkan bagian masing-masing.
Setelah saya menentukan asal masalah dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, dengan menjadikan KPK tersebut sebagai penyebut bagian masing-masing ahli waris, saya mendapat hasil. Istri 1/8 dikali 24 sama dengan 3. Ibu Bapak Komar 1/6 dikali 24 sama dengan 4. Anak perempuan pertama 4,25 dan anak perempuan kedua 4,25 juga. Anak laki-laki 8,5. Dengan ini saya dapat menghitung pembagian akhirnya. Istri 3/24 dikali 100 miliar sama dengan 12 miliar 500 juta. Ibu 4/24 dikali 100 miliar sama dengan 16 miliar 600 juta. Anak perempuan ke-1 sama dengan 4,25/24 dikali 100 miliar sama dengan 17 miliar 708 juta. Anak perempuan kedua 4,25/24 dikali 100 miliar sama dengan 17 miliar 708 juta. Anak laki-laki sama dengan 8,5/24 dikali 100 miliar sama dengan 35 miliar 416 juta. Dengan demikian jika dijumlahkan seluruhnya sebesar 100 miliar rupiah. Apakah semuanya sudah dibagi rata sama ahli waris masing-masing? Betul Ibu Titin, saya sudah membagikan seluruhnya secara rata berdasarkan amanat dari almarhum Bapak Komar. Ya sudah, saya sangat berterima kasih atas bantuan Ustaz untuk memenuhi amanat dari almarhum suami saya. Sama-sama. Aku masih belum percaya kepada ayah kenapa secepat itu meninggalkan kami semua. Aku akan pergunakan ahli waris ini untuk hal positif dan dipikirkan secara matang-matang. Bapak, aku kangen. Kenapa Bapak pergi begitu cepat? Salsa ingin bersama Bapak selama-lamanya. Akan aku pergunakan ahli waris ini dengan hal positif dan tidak akan aku sia-siakan amanat dari Bapak. Aku sudah berusaha keras untuk menjadi yang terbaik dan mendapatkan IPK yang cukup untuk kemauan Bapak. Tetapi kenapa Bapak pergi begitu cepat? Salsa, dipergunakan untuk apa amanat yang Bapak berikan untukmu? Iya Kak, insya Allah akan aku pergunakan amanat dari Bapak untuk membuka usaha seperti kerja keras yang selama ini Bapak tunjukkan kepada kita semua. Kalau kamu Bara, akan dipergunakan untuk apa? Kalau aku akan selesaikan kuliah aku dulu Kak. Setelah selesai nanti, aku pun ingin seperti Bapak menjadi seorang pengusaha yang benar-benar cukup sukses. Kalau Kakak buat apa? Kalau kakak ingin membangun sebuah panti asuhan. Di mana panti asuhan itu berada, aku akan membagikan ilmuku pada mereka sehingga mereka bisa menjadi orang yang tegar dan sabar. Seperti ayah selalu mengajarkan kita kan supaya bisa menjadi orang yang sabar dan tegar sehingga menjadi pengusaha yang cukup sukses sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari cerita tersebut dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama adalah pembagian warisan itu harus adil sesuai dengan hukum mawaris Islam. Yang kedua, roda kehidupan selalu berputar dari atas ke bawah, seperti cerita tadi. Pak Komar seorang pengusaha yang sangat kaya raya awalnya. Namun saat dirinya terserang penyakit, hanya dalam beberapa waktu hartanya dapat berkurang sangat drastis. Yang ketiga, orang yang mendapatkan warisan pun harus tetap memanfaatkan harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Sekian cerita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.